Rumah mewah di Bekasi disatroni perampok. Polisi tangkap pencuri motor. Lamaran ditolak, video disebar. Halo pemirsa, setiap pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal hari ini. Kita ke informasi utama pemirsa. Sebuah rumah mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari disatroni komplotan perampok. Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus ini. Petugas Inafis dan Reskrim dari Polres Metro Bekasi Kota bersama Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga menjadi sasaran perampokan pada Senin dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol jendela di bagian samping bangunan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak korban. Biasanya sang ibu membangunkan untuk sahur pukul 3 dini hari, namun hingga pukul 4:15 tidak ada yang membangunkan. Saat terbangun, anak korban merasa curiga dan mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya. Karena tidak mendapat respons, keluarga akhirnya membuka paksa pintu kamar yang dalam keadaan terkunci. Di dalam kamar, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Korban laki-laki berusia sekitar 65 tahun meninggal dunia di tempat, sementara istrinya yang berusia 60-an tahun ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Perumaya Bekasi untuk menjalani operasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal menyebutkan kedua korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala. Suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Bisa dijelasin, Pak? Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi itu sekitar jam 4:15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, anaknya membangunkan membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara memukul. Polisi juga mengungkapkan adanya sejumlah barang berharga yang hilang, diantaranya gelang emas dan kunci mobil. Namun hingga kini petugas masih melakukan pendataan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah telah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan motif kejadian dan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap pelaku. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dua pengedar narkoba yang merupakan jaringan Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin dibekuk Bareskrim Polri di sebuah apartemen di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Erwin diduga pemasok narkoba sekaligus penyetor uang perlindungan ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Petugas gabungan dari Subdit 4 dan Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap dua tersangka baru dalam pusaran jaringan narkoba yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kedua tersangka yang bernama Charles Bernando dan Arvan Julius Lau diringkus di dua kamar berbeda di sebuah apartemen di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Sabtu malam tanggal 28 Februari kemarin.
Dari hasil penggeledahan di kamar apartemen tersangka, petugas menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu dan happy water yang ditaksir senilai 150 juta rupiah, alat penghisap atau bong, timbangan digital, 2 pucuk airsoft gun beserta 1 kotak peluru gotri, telepon genggam dan sejumlah barang bukti lain. Tersangka Charlie sendiri adalah pemasok narkoba ke tersangka Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin yang berperan sebagai penyuplai narkoba sekaligus penyetor uang perlindungan ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra. Kepada petugas, Charles mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Andre Fernando alias The Doctor melalui perantara Arfan Julius Lau. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan Koko Erwin dalam kasus peredaran narkoba di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro dan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Belakangan terungkap peredaran narkoba melibatkan jaringan internasional yang dikendalikan oleh Andre Fernando alias The Doctor. Jaringan ini diketahui kerap menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut untuk diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta. Yang kemudian mengarah pada keterlibatan jaringan yang lebih besar, termasuk adanya dugaan aliran dana untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas peredaran narkotika di wilayah Bima. Dalam pengembangan tersebut, tim berhasil mengamankan Aksan Al-Fadil alias Genda yang berperan sebagai orang kepercayaan sekaligus kurir dari Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin. Tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Charlie dan Revan yang berperan sebagai perantara dan penyedia narkotika dalam jaringan tersebut. Oleh petugas, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri masih mengembangkan kasus ini, termasuk memburu pengendali jaringan bernama Andre Fernando alias The Doctor yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, tim gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di kawasan hutan antara perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita 12 unit alat berat jenis ekskavator dan 7 orang terduga pelaku. Tim gabungan dari Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara saat memasuki kawasan hutan antara perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Puluhan personil gabungan ini menggerebek lokasi penambangan emas ilegal yang merusak lingkungan dan kawasan hutan. Saat digerebek pada Senin pagi, terlihat petugas menangkap 7 orang terduga pelaku penambangan emas ilegal di aliran Sungai Muara Batang Gadis. Tidak hanya menangkap para pelaku tambang emas ilegal, petugas juga mengamankan barang bukti berupa alat berat jenis ekskavator sebanyak 12 unit di lokasi. Para pelaku tambang ini diduga sengaja merusak kawasan hutan dan sungai untuk mencari bijian emas sejak beberapa bulan terakhir. Tak hanya merusak hutan, di kawasan ini para penambang juga merusak tanah dengan ditemukannya puluhan lubang bekas galian tambang emas. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur Eka mengatakan, operasi skala besar ini dilakukan pihaknya lantaran beredar video pertambangan ilegal di kawasan di hutan Tapanuli Selatan. Sedangkan terduga pelaku yang diamankan akan dilakukan pemeriksaan intensif. Telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penambang-penambang emas ilegal di area mainstream antara Tapsel dengan Madinah. Kami alhamdulillah telah mengamankan 12 alat berat yang ketika kami penyergapan sebagian besar lari ke arah Madinah menyeberangi sungai. Dan sekali lagi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat untuk kita sama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia. Dan terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga Bapak Dankobrimob yang memberikan informasi dan arahan kami untuk turun langsung
dengan cepat. Hingga saat ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk mencari siapa dalang di balik kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi melaporkan. Pelaku pembobolan ruko Pegadaian melarikan diri dengan cara menjebol atap rumah di Jalan Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Tentunya peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang pegawai yang ponselnya terhubung dengan CCTV di lokasi dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Oh, CCTV cabut nih. Tak butuh waktu lama, petugas yang mendapat laporan langsung menuju lokasi kejadian di Jalan Raya Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Dengan persenjataan lengkap, sejumlah personil patroli Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di seluruh ruangan ruko Pegadaian tersebut. Menurut seorang warga, sebelum beraksi pelaku mematikan listrik penghubung ke CCTV. Namun usai aksinya dipergoki, pelaku kabur dengan cara membobol bagian atap di salah satu ruangan. Cuma saya bangun tuh keluar udah rame, ada polisi tuh, nyatanya tuh karyawannya baru datang, malingnya udah kabur, udah buka pintunya, malingnya udah kabur. Nggak sempat ketangkep? Ya nggak sempat, ke atas katanya, ke atas bobolnya ke atas jalan. CCTV-nya udah CCTV-nya udah diputusin sama malingnya, katanya kelihatan kakinya, nggak tahu dari mana kelihatannya. Dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya Bu? Dari situ tuh, dari pinggir ke atas. Oh, lewat atap. Ya. Atapnya. Ke atap ya. Cuma kalau berangkasan nggak bisa dibobol katanya, udah di pagar besi katanya tuh. Oh. Baru ketahuan. Ketahuan, berarti gagal ya Bu? Gagal. Belum dapat diketahui total kerugian akibat peristiwa ini, lantaran pihak ruko gadai tersebut belum dapat memberikan keterangan dan kini kasusnya tengah ditangani Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian tadi berita dari sejumlah wilayah di tanah air. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal PILBK Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami pemirsa. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor di Kota Malang, Jawa Timur. Aksi meresahkan ini terjadi di 2 lokasi. Mirisnya hasil penjualan motor mereka gunakan untuk membeli minuman keras. Inilah detik-detik penangkapan 2 pelaku pencurian sepeda motor MNU dan YWW di sebuah warung kopi di Kelurahan Buring, Kota Malang, Jawa Timur oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Kedung Kandang. Mereka beraksi di 2 tempat kejadian perkara, yakni di Kedung Kandang dan Bergosono. Usai mencuri sepeda motor, mereka membuang plat motor korban ke sungai. Hasil pencurian motor dipakai membeli miras. 1 motor hasil curian yang belum sempat terjual disita penyidik dan langsung dikembalikan ke korban. Dalam aksinya, pelaku menggunakan kunci letter T. Nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Kasatres Narkoba. Kemudian hari kita bisa mengungkap fenomena anak sebagai pelaku. Milik korban menggunakan kunci letter T. Ini yang perlu diwaspadai. Lalu mereka sempat membuang plat nomor untuk mengaburkan jejak mereka. Namun alhamdulillah ada 1 motor yang berhasil kita dapat milik korban, dan korbannya juga sudah ada di Polres. Dari pemeriksaan diketahui 2 pelaku ini telah 6 kali mencuri sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 447 ayat 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Buri mas. Kepergok saat beraksi usai sholat tarawih. 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Beruntung pelaku selamat
setelah polisi datang ke lokasi untuk mengamankan dari amukan warga. Warga yang geram ramai-ramai menghajar pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi di salah satu rumah di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Meski pelaku berinisial AA ini merintih kesakitan sembari meminta ampun, namun warga yang sudah dikuasai emosi terus melayangkan bogem mentah kepada pelaku secara bergantian. Namun pelaku akhirnya selamat setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kresek tiba di lokasi untuk mengamankan dari amukan massa yang semakin beringas. Ketua RT setempat mengatakan pelaku yang berjumlah 2 orang ini awalnya terlihat hendak mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di teras rumah. Naas, meski pelaku sudah berhasil merusak kunci kotak sepeda motor, namun aksinya diketahui salah satu warga yang langsung berteriak meminta pertolongan warga lainnya. Warga pun berdatangan hingga membuat panik kedua pelaku yang mencoba melarikan diri meninggalkan motor curiannya. Satu pelaku tertangkap, satu pelaku lainnya berhasil kabur. Pertamanya sih ditanya, katanya, "Dek, nungguin siapa?" Katanya, "Nungguin, ada yang tungguin tuh," katanya. Terus ada yang lihat, lagi ituin motor, lagi di bawah motornya. Itu kelihatan warga, langsung dilempar, motornya kabur diteriakin warga. Terus ngumpet di pohon pisang, ketemu dibawa ke tempat saya. Terus saya telepon polisi, terus tidak aktif, Pak polisinya udah ditelepon Pak Haji Jaidi katanya. Terus ya udah katanya ntar OTW katanya, terus gitu. Terus digebukin warga pada berdarah mukanya. Ya udah itu aja, terus datang Pak polisi dibawa langsung ke Polsek Kresek. Jadi pelakunya ada berapa? Dua. Ada 2. Jadi Yang satu lolos, yang satu kena. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diketahui sudah membuntuti pelaku sejak dari jalan raya. Ketika korban memarkirkan sepeda motornya di teras rumah, pelaku langsung beraksi. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah lain. Dari tangan pelaku, polisi menyita perkakas pencurian dan sepeda motor korban. Bersama dengan bantuan warga, ya, walaupun sempat bersembunyi di area persawahan, kita bisa menemukan pelaku. Dan oleh warga saat itu juga diamankan ke rumah salah satu RT di lokasi kejadian. Rekan-rekan, pelaku yang ada kita amankan 1 orang itu berinisial AA, ya, warga. Kalau sesungguhnya dia orang kampung sini, tapi di KTP-nya dia sudah warga Matraman, ya, karena istrinya adalah warga Matraman. Dan si pelaku ini udah berapa kali melakukan kejahatan? Ya, ini untuk pelaku sendiri, ya, ini kita dapatkan dari warga di sekitar TKP karena mereka mengenal. Untuk mungkin perbuatan-perbuatan yang melawan hukum ini mungkin sudah ya beberapa kali. Tapi untuk Polsek Kresek sendiri, ya, kita bersyukur dengan bantuan warga kita bisa menghentikan perbuatannya. Untuk sementara ini yang terdaftar di kita itu baru pertama kali ini. Barang bukti yang diamankan apa ya? Barang bukti yang diamankan itu ada 1 tas kecil yang berisikan ada semacam peralatan-peralatan, ada martil, kayak alat-alat pertukangan seperti itu, yang mungkin ada hubungannya dengan kegiatan atau perbuatan atau kejahatan yang dia akan lakukan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kresek. Sementara 1 pelaku lainnya yang berhasil kabur kini masih dalam pengejaran unit reskrim Polsek Kresek. Dari Tangerang, Banten, Muji Platu Barisa, Berita Nasional TV. Tim Unit 4 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan membekuk pelaku curanmor lintas wilayah. Setidaknya sudah 15 kali pelaku melakukan aksi curanmor di wilayah Kota Palembang dan menjadi target operasi pekat Musi. Ya. Selamat ya? Bagaimana cerita? Itu nyaman kan daripada kau ini, daripada di jalan mati. Tembak kami atur baku-baku. Yuk, itu baik. Tersangka yang diamankan berinisial SGP, warga Kabupaten Banyuasin, diduga kuat melakukan aksi curanmor bersama 2 rekannya berinisial KV dan L yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO.
Kaur Penumbit Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan mengatakan pelaku merupakan spesialis curanmor lintas wilayah yang melakukan setidaknya 15 laporan di wilayah Palembang dan Banyuasin. Dari 3 pelaku, baru 1 yang tertangkap atas nama SGP, sedangkan 2 pelaku lainnya masih menjadi buron. Sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV, 1 unit sepeda motor Honda Beat Street milik korban, serta 1 setel pakaian yang digunakan tersangka saat beraksi. Itu berhasil mengamankan 1 orang pelaku diduga yaitu melakukan pencurian dengan keberatan ataupun dengan bahasa trennya sekarang ini adalah curanmor, yang mana pelaku beroperasi di lintas kabupaten, bahkan kemungkinan lagi kita kembangkan untuk lintas provinsinya, yang mana pelaku saat ini berdasarkan hasil keterangan yang didapat oleh penyidik itu sudah melakukan sebanyak 15 kali TKP, namun yang berhasil ditemukan LP-nya saat ini baru 5. Saat ini, pelaku ditahan di Mapolda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Pilihan berita kriminal akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami pemirsa. Waduh, lamaran ditolak, video mesra malah disebar. Kali ini Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan meringkus SI 41 tahun. Pria yang nekat menyebarkan video pribadi kekasihnya di media sosial lantaran pinangannya ditolak oleh korban. Pelaku ditangkap di tempat pelariannya di Kota Bekasi, Jawa Barat setelah korban melaporkan diri. Penangkapan SI oleh unit Tipiter di Satreskrim Polres Goa di sebuah rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat tanpa perlawanan. Usai penangkapan, pelaku langsung dibawa ke ruang unit Tipiter Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Penangkapan dilakukan setelah ada laporan dari korban AS 27 tahun yang tidak terima dirinya diancam dan video pribadinya disebarluaskan. Hasil penyelidikan, pelaku terbukti menggunakan hasil rekaman layar saat video call untuk memeras korban. Kapolres Goa KBP Muhammad Aldi Sulaiman menjelaskan motif pelaku yakni sakit hati karena lamaran ditolak. Korban yang telah bersuami tetap bersikukuh menolak, sehingga pelaku menjalankan ancamannya dengan menyebarkan konten asusila tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit ponsel dan sebuah flash disk yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan video. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk keperluan persidangan. Akibat perbuatannya, SI dijerat dengan pasal 35 dan 407 KUHP tentang penyebaran konten asusila. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Unit Tipiter Satreskrim Polres Goa, alhamdulillah berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku kaitan dengan penyebaran konten pornografi. Yang mana 1 orang terduga pelaku ini kami amankan tepatnya di wilayah Kota Bekasi. Adapun motif daripada pelaku yakni karena sakit hati. Terkait dengan penyebaran konten pornografi ini, pelaku melakukan video call seks tanpa sepengetahuan daripada korbannya. Pelaku melakukan perekaman dengan menggunakan rekaman layar. Setelah itu, pelaku melakukan pengancaman kepada korban, tidak dituruti oleh korban, kemudian pelaku menyebarkan konten pornografinya, yakni ke 3 akun media sosialnya. Motifnya karena sakit hati. Jadi korban ini diajak nikah oleh pelaku, tetapi korban tidak mau karena statusnya sudah memiliki suami. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.